Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Stay tune di channel Kopi Inspirasi 81. Baik teman-temanku, tetap semangat ya dalam berkebun kelapa sawit. Kali ini saya akan membahas tentang teknik pemupukan, metode-metode pemupukan, yang mana yang paling bagus teman-teman. Nanti simak videonya teman-teman, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Sebelum kita lanjut mengenai metode-metode pemupukan, kita bahas dulu tentang pupuknya. Yang pertama adalah pupuk itu ada pupuk jenis tunggal dan pupuk jenis majemuk. Pupuk jenis tunggal itu diberikan secara jeda waktu. Misalkan 6 bulan diberikan pupuk tunggal 1 kilo 1 kilo 1 kilo misalkan. Berarti ada 3 kilo teman-teman ya, masing-masing 1 kilo. Nah, pemberiannya itu berjeda waktu supaya jangka 6 bulan itu tercukupi. Jadi misalkan Februari yaitu fosfat, kemudian Maret itu diberikan urea, kemudian April itu diberikan dengan KCl. Nah, berarti ini supaya nanti jangka waktu 6 bulan diberikan pupuk 3 pupuk yang jeda waktunya agak lama, 1 bulan 1 bulan 1 bulan, itu sampai 6 bulan itu tercukupi. Begitu juga dengan yang namanya NPK. Nah, makanya NPK ini dibentuk tujuannya supaya slow release teman-teman. Rilisnya itu sedikit demi sedikit. Makanya jangka sampai 6 bulan itu tercukupi. Nah, berikannya dengan cara ditabur pure. Nah, pas diberikan seperti itu teman-teman, tidak langsung habis kalau pupuk NPK dengan dosis yang kita berikan tadi itu cukup menjadi 6 bulan atau 1 semester. Nah, sekarang kita kembali kepada metode pemupukan. Yang pertama dengan cara kocor ya, yang kedua dengan tebar, kemudian yang ketiga dengan cara benam. Ini memiliki tujuan, resiko, dan pemanfaatannya masing-masing teman-teman ya. Yang pertama, kalau dikocor itu seperti apa? Dikocor itu penguapan itu pasti semakin besar ya, karena dia sudah bercampur dengan air teman-teman ya. Bercampur dengan air dan kemudian kita tuangkan. Penguapan akan semakin besar. Cuman penyerapan di tanaman itu akan semakin cepat. Nah, ini ya yang pertama. Kemudian tabur. Orang menggunakan tabur itu umum. Jadi pupuk yang kita berikan itu tidak dilahap langsung semuanya habis, tidak teman-teman. Jadi akan dimanfaatkan sedikit demi sedikit. Nah, itu kalau kita menggunakan sistem tabur. Dan penguapannya gimana? Akan lebih lambat habis daripada sistem kocor. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga dengan cara dipoket atau dibenam. Ini penguapannya akan lebih sedikit ya, tidak gampang menguap, tapi penyerapannya akan lebih lambat. Nah, bagaimana supaya efektif seefektif mungkin? Ya kalau Anda ada waktu, ya dikombinasi teman-teman dengan cara sistem kocor tapi dibenam. Nah, kalau Anda sanggup melakukan itu bagus teman-teman ya. Kalau Anda sanggup melakukan itu sangat bagus ya. Dengan cara diaduk tapi dengan cara dibenam. Jadi menggabungkan dua metode. Nah, ini bagus, tapi umumnya orang tidak sempat melakukan itu ya. Karena berkenaan dengan biaya kemudian waktu. Nah, kalau pemanfaatannya sangat bagus, sudah kita larutkan ya dalam air, sudah mendapatkan air tanpa menunggu hujan, tapi kita benam sehingga tidak menguap, ya kan begitu. Nah, ini penggabungan. Ini baru mantap. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem kocor. Contohnya begini teman-teman, satu pohon sawit ya, itu misalkan dosisnya 3 kilo dalam hitungan 1 semester misal. Kalau kita mengkocor ya, berarti 1 kilo bulan pertama ya, kemudian 1 kilo lagi bulan kedua, kemudian 1 kilo lagi bulan ketiga. Jadi pengkocorannya akan seperti itu. Tidak bisa Anda mengkocorkan langsung 3 kilo dalam hitungan 1 kali kocor. Itu akan rugi teman-teman. Karena apa? Karena penguapannya akan semakin kuat ketika dia sudah bercampur air dan kita letakkan di area piringan. Nah, jadi akan lebih banyak terbuang teman-teman, malah tidak tercukupi dalam hitungan 1 semester. Maka sistem kocor ini sebenarnya paling bagus, tapi dilakukan secara berangsur, dilakukan secara terus menerus, misalkan setiap bulan. Tapi jangan begini juga teman-teman,
Kalau sistem kocor itu kan bagus, jadi dosisnya saya kurangi. Tidak bisa teman-teman. Ya buahnya tetap biasa-biasa saja, juga bagus-bagus saja, tapi tidak bisa peningkatan sesuai dosis yang diinginkan. Ya, harusnya dosis 3 kilo diberikan 1 kilo saja, tapi setiap kocor cuman setengah kilo misalkan, sampai 1 kilo selesai. Jangan, kalau targetnya itu 3 kilo dalam 6 bulan, ya lakukan sampai 3 kilo, tapi caranya secara berangsur. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa teman-teman ya, kalau sistem kocor saja saya hanya menggunakan setengah kilo, itu juga tidak cukup teman-teman ya. Tetap harus diberikan sesuai dosis, kemudian caranya dikocor. Kalau Anda melakukan dengan cara dikocor, berarti Anda memberikannya tidak sekaligus. Nah, tapi kalau Anda menebarkan cara tebar, Anda bisa lakukan sekaligus, karena rilisnya itu lambat. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi Anda itu seperti nyuapin pohon ini setiap kali pohon ini membutuhkan makanan. Nah, nyuapnya tidak bisa langsung banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak hilang teman-teman, tidak termakan semuanya. Itu kalau sistem kocor, karena yang lainnya akan menguap, hilang. Nah, fenomena di lapangan sekarang adalah banyak yang sistem kocor tapi tidak memenuhi dosis. Nah ini yang sering kita temui teman-teman di lapangan ya. Jadi banyak yang cerita sama saya itu dengan sistem kocor tapi dosis dikurangi. Jadi misalkan harusnya 1 kilo, tapi karena dia kocor dia hanya menggunakan setengah kilo. Nah seperti itu. Apakah teman-teman juga melakukan itu? Bagaimana kondisinya? Ya buah teman-teman. Karena prinsipnya ketika sawit itu dipupuk, baik dikocor maupun tidak dikocor teman-teman, kalau Anda pupuk sedikit atau banyak, itu juga akan lebih bagus daripada tidak sama sekali. Itu sudah pasti ya. Nah tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau sesuai dosis. Nah itu yang saya maksud teman-teman ya. Jadi saya anjurkan walaupun kita lakukan dengan cara kocor, tetap penuhi dosis pupuknya teman-teman. Itu akan lebih bagus ya daripada dosis dikurangi. Itu sudah jelas ya. Karena sistem kocor itu menurut saya yang paling bagus, lebih cepat diserap. Namun kerugiannya adalah lebih cepat menguap ketika ada panas. Nah caranya juga seperti tadi, yaitu sedikit demi sedikit ngocornya, tapi sampai dosis yang dianjurkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembunyi lagi.